Kali ini kami akan membahas berkenaan dengan penetapan 1 Syawal. Dan Kementerian Agama memang akan kembali menggelar sidang isbat untuk menentukan Idul Fitri 1444 Hijriah. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang isbat dilaksanakan sore hari atau sekitar jam 5 sore mendekati matahari terbenam. Namun seperti yang kita tahu, Muhammadiyah sudah menetapkan Idul Fitri jatuh pada tanggal 21 April. Perbedaan seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru dan sudah lumrah terjadi karena metode yang dipakai untuk penetapan juga berbeda. Kami coba review kembali apa sih perbedaan atau perhitungan hisab maupun Ruhyatul Hilal. Kami akan hadirkan informasinya. Oke, yang pertama pemirsa, bahwa sebenarnya metode hisab atau juga hisab wujudul hilal secara harfiah ini berarti perhitungan posisi matahari dan bulan secara astronomi atau ilmu falak. Kita boleh bergeser ke informasi berikutnya. Jadi di sini ditentukanlah untuk datangnya hilal, penanda bulan, kemudian juga penanda awal bulan yang baru dalam kalender Hijriah. Kemudian juga bulan baru terjadi jika ketinggian hilal tidak kurang dari 3 derajat dan elongasi atau jarak sudut bulan ke matahari tidak kurang dari 6,4 derajat. Kriteria ini disepakati oleh Menteri Agama dari Brunei, Indonesia, Malaysia. Kemudian tampak atau tidaknya hilal tidak masalah dalam metode yang telah lama digunakan organisasi Islam Muhammadiyah. Baik, kita bergeser ke metode selanjutnya. Oke, ini adalah metode Ruhyatul Hilal. Jadi melihat dengan mata telanjang atau juga bisa dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan Komariah pada saat matahari terbenam. Ini adalah hal yang juga sudah lumrah dilakukan. Ini dilakukan dengan mata telanjang sekali lagi atau dengan alat bantu optik seperti teropong menjelang senja. Kemudian apabila terlihat kalender berjalan telah memasuki bulan baru. Namun bila hilal ini tidak terlihat pemirsa, maka kalender ini berjalan digenapkan menjadi 30 hari. Di Indonesia metode ini kukuh sudah digunakan organisasi Islam Nahdlatul Ulama dalam ruqyat hisab tetap digunakan tetapi hanya sebagai alat bantu dan bukan penentu. Kita bergeser ke informasi sebelumnya. Oke, ini adalah cara menentukan hilal, pemirsa. Jadi sebelum 2022 yang dipakai ada kriteria Mabim selama tinggi minimal 2 derajat dan juga elongasinya atau juga jarak sudutnya ini minimal 3 derajat serta umur bulan minimal 8 jam. Kemudian diperbarui ada kriteria Mabim baru, tinggi minimal 3 derajat dan elongasi atau jarak sudut bulan ke matahari minimal 6,4 derajat. Jadi ini ada 2 cara untuk penentuannya ya. Kemudian berbicara soal sidang isbat, ini juga nanti akan memiliki sejumlah tahapan. Pertama, pemaparan posisi hilal berdasarkan analisis perhitungan astronomi dan pengamatan hilal. Kemudian juga pengamatan hilal disebar di sejumlah titik di Indonesia. Pada penentuan Ramadan sebulan lalu ada 124 titik. Tahun ini untuk Syawal ada sekitar 123. Ini disebar pengamatan hilalnya. Kedua, usai melakukan pengamatan dan menggelar sidang isbat bersama sejumlah pihak terkait mulai dari Ormas Islam, BRIN, kemudian BMKG hingga Dubes dari sejumlah negara sahabat, maka pemerintah nanti akan melakukan penetapan awal Syawal. Terakhir, hasil sidang ini akan dibagikan ke masyarakat melalui konferensi pers terkait awal Ramadan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menegaskan bahwa perbedaan penetapan 1 Syawal adalah hal yang lumrah. Menak minta kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi warga Muhammadiyah yang akan menyelenggarakan sholat Id di hari Jumat. Menjadi iftiraq. Jadi biasa saja, beda itu biasa saja. Tapi pada hakikatnya sebenarnya sama saja. Lebarannya itu ya sama-sama tanggal 1 Syawal. Itu cuman beda harinya saja gitu. Sama-sama 1 Syawal ini kan sholat Idnya yang berbeda. Ada yang sholat Id mungkin nanti saudara-saudara kita Muhammadiyah sudah tentukan hari Jumat dan pemerintah masih belum karena harus melalui sidang isbat. Namun begitu kita minta kepada pemerintah daerah, seluruh pemerintah daerah agar jika ada saudara-saudara Muhammadiyah yang besok hari Jumat ingin menyelenggarakan sholat Id, ya sholat Idul Fitri agar memberikan fasilitasi. Ada fenomena alam yang membuat penentuan 1 Syawal tahun ini menjadi unik pemirsa. Kita akan bahas lebih mendalam tentang 2 metode yang dikenal di Indonesia dalam menentukan awal Ramadan dan juga awal Syawal. Sudah ada Profesor Thomas Jamaluddin, peneliti utama bidang astronomi dan astrofisika dari BRIN. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Prof.
Sesuai dengan yang sedang ramai dibicarakan di publik ya Prof, ada fenomena gerhana nanti yang terjadi. Nah ini informasinya adalah ketika ini gerhana terjadi maka terjadi konjungsi juga saat matahari, bulan, bumi ini dalam satu garis lurus yang informasinya ini berarti bahwa sudah ada tanda pergantian bulan di kalender Komariah atau juga sudah masuk Syawal. Kajian Anda seperti apa Prof? Ya, gerhana matahari menjelang Syawal ini mirip seperti gerhana matahari total 1983 waktu itu ya, 11 Juni 1983. Pada waktu itu gerhananya melewati Jawa sampai dengan Sulawesi, itu menjelang Ramadan, dan pada saat ini menjelang Syawal, jalur gerhana matahari totalnya melewati Timor Leste, kemudian beberapa pulau, dan akhirnya lewat Papua dan Biak. Nah, memang gerhana matahari ini menjadi pertanda ijtima atau segarisnya bulan dan matahari. Tetapi ini di publik sering disalahpahami. Memang dalam astronomi itu dikenal sebagai new moon ya, bulan baru. Tapi itu bulan baru astronomi dalam konteks siklus sinodis atau siklus bulan mengitari bumi dalam sistem bumi bulan matahari itu sudah selesai satu putaran yang periodenya 29,5 hari. Tetapi itu belum dianggap sebagai bulan baru dalam kalender ya. Karena bulan baru dalam kalender Hijriyah itu ditentukannya berdasarkan kondisi pada saat maghrib. Jadi kondisi ijtima atau segarisnya bulan dan matahari yang teramati sebagai gerhana matahari itu belum memenuhi syarat untuk disebut sebagai pergantian bulan Ramadan ke Syawal. Jadi ini jangan dibingungkan ya. Ini di masyarakat seolah-olah ketika terjadi gerhana matahari maka berakhirlah Ramadan. Nanti secara fikih ini akan bermasalah kalau berakhirnya Ramadan. Berarti puasa juga berakhir, dan itu kalau sudah masuk satu Syawal itu sudah haram puasa. Ini akan bermasalah dari segi fikihnya atau dari segi hukum Islamnya ya. Jadi jangan dirancukan antara ijtima sebagai penanda new moon atau bulan baru astronomi dengan bulan baru. Nah, pada saat maghrib itulah nanti ditentukan apakah berdasarkan ru'yat atau pengamatan langsung yang tadi sudah disebutkan, atau berdasarkan hisab atau perhitungan. Berarti nah, yang berdasarkan perhitungan itu nanti ada kriterianya. Oke, berarti tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa terjadi gerhana hari ini itu berarti sudah terjadi pergantian bulan begitu ya Prof ya. Oke Prof, Anda sempat memprediksi bahwa tahun ini satu Ramadan itu akan berbarengan antara dua ormas Islam ya. Sementara satu Syawal itu berpotensi berbeda. Anda bisa dapat proyeksi ini seperti apa? Seperti apa Anda bisa dapat proyeksi ini Prof? Dan ternyata hampir terbukti begitu ya Prof ya? Ya, jadi setiap orang yang sudah bisa mengakses aplikasi-aplikasi astronomi itu pada dasarnya sudah bisa menghitung. Sekarang hitungan itu mudah, hanya tinggal beberapa klik saja kita sudah mendapatkan hasil berapa tinggi bulannya pada saat nanti pengamatan hilal. Pada akhir Sya'ban dalam penentuan awal Ramadan itu kita sudah bisa menentukan bahwa tinggi bulan itu sudah cukup tinggi di wilayah Indonesia, itu sekitar 9 derajat ya, sehingga semua kriteria itu sudah memenuhi, maka pada awal Ramadan kita seragam. Tetapi pada akhir Ramadan, pada tanggal 29 Ramadan atau 20 April ini, tinggi bulannya rendah sekali. Ini perhitungan yang dilakukan oleh siapapun yang menggunakan aplikasi astronomi, hasilnya akan sama. Yang dilakukan oleh Muhammadiyah, dilakukan oleh NU, atau ormas-ormas yang lain termasuk kita semua. Itu viral juga terkait dengan penggunaan stellarium, itu publik bisa menggunakan juga. Jadi bisa menentukan bahwa tinggi bulannya itu merendah sekali di wilayah Indonesia, kurang dari 2 derajat ya secara umum. Jadi menurut kriteria wujudul hilal itu sudah dianggap masuk, sehingga tanggal 20 pada saat maghrib itu sudah masuk satu Syawal, maka mereka
bisa bertakbiran, kemudian Jumatnya Idul Fitri. Tetapi kalau berdasarkan kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal, itu belum memenuhi kriteria karena tingginya masih rendah sekali. Itu maknanya hilalnya terlalu tipis, kemudian harus mengalahkan cahaya syafaq atau cahaya senja yang masih cukup terang. Jadi dari segi ru'yatnya juga akan gagal atau tidak berhasil melihat hilal. Dari segi hisab dengan kriteria imkan ru'yat juga itu belum memenuhi. Sehingga nanti pada sidang isbat malam nanti itu sudah bisa diduga keputusannya hilal dinyatakan tidak terlihat, maka Idul Fitrinya keesokan harinya, yaitu Ramadannya digenapkan 22 April. Baik, oleh karena itulah supaya memutus semua keraguan, hari ini kita akan menunggu juga ya Prof ya sidang isbat yang akan dilaksanakan. Terima kasih Profesor Thomas Jamaluddin, peneliti utama dari BRIN.